Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita setiap malam Rabu untuk mengkaji tentang sirah Nabi atau kisah dan perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pelajaran yang lalu sudah kita bahas tentang para penulis dan utusan atau delegasinya Nabi yang dikirim untuk menghadap ke beberapa penguasa ataupun raja yang berkuasa pada masa itu. Kali ini akan kita lanjutkan karena pada pertemuan sebelumnya belum sampai selesai. Masih ada menyisakan 5 lagi yang belum dibaca. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin al-As ila malikai Umman. Rasulullah mengutus Amr bin As ke dua raja Umman, yaitu Jaifar dan Abd Ibnai al-Julanda. Keduanya adalah putra dari Julanda. Namanya Jaifar dan Abd. Wahuma minal Azd. Keduanya itu berasal dari suku Azd. Wal Maliku, rajanya adalah yang menjadi raja saat itu di Umman adalah Jaifar. Umman, kita tahu Umman termasuk salah satu di antara negara-negara Teluk yang ada di Jazirah Arab. Fa'aslama, maka Jaifar dan Abd ini kemudian masuk Islam setelah diutus Amr bin As ke sana menyerukan dakwah Nabi, ajakan Nabi untuk masuk Islam, dan keduanya masuk Islam, wasaddaqa, dan meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khallaya baina Amr wa baina as-sadaqah, kemudian malah memberikan sedekah, dan memberi kesempatan kepada Amr bin As wal hukum fima bainahum, untuk menjadi penengah, penetap hukum jika ada permasalahan di antara mereka, dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan hukum-hukum, diberi jabatan seperti itu Amr bin As di sana. Falam yazal indahum, maka Amr bin As tetap bersama mereka di Umman hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salid ibn Amr ibn al-Amiri ila al-Yamamah. Rasulullah mengutus Salid bin Amr bin Amiri ke Yamamah, ila Huzah, kepada Huzah bin Ali al-Hanafi. Fa akramahu, lalu dimuliakan, disambut, fa anzalahu, dan disuruh singgah di sana Salid ini. Wa kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menulis surat balasan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalah, memuji agama yang diajarkan oleh Nabi, dakwah yang diserukan oleh Nabi. Wa ana khatibu qaumi, tapi dia mengatakan saya adalah pemuka di kaum saya ini. Wa syairuhum, dan penyair.
faj'al li ba'dal umur. Katanya ingin mensyaratkan atau memberikan syarat beberapa hal. Fa'aban Nabi, lalu Nabi tidak menerima syarat-syarat tersebut. Walam yuslim, dan dia tidak segera untuk Islam. Wa mata zaman al-fath, dan meninggal dunia pada saat terjadi penaklukan kota Mekah. Awalnya memuji, tapi ternyata kalau mau masuk Islam pakai syarat-syarat. Akhirnya karena syaratnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam syariat, maka Nabi menolak dan dia pun tidak mau masuk Islam. Huzah itu meninggal dalam keadaan belum masuk Islam pada saat terjadi penaklukan kota Makkah oleh kaum muslimin pada tahun tersebut. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Syuja' bin Wahb al-Asadi, mengutus Syuja' bin Wahb al-Asadi ila al-Haris ibni Abi Shimr al-Ghassani. Mengutus kepada Haris bin Abi Shimr al-Ghassani dari Bani Ghassan, Malikil Balqa, penguasa Balqa min ardi Syam, dari daratan Syam, yang berada di daratan Syam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwasanya penguasa daratan Syam pada saat itu adalah Bani Ghassan. Bani Ghassan ini tunduk pada kerajaan Romawi. Mereka orang-orang Arab namun menjadi, kalau bahasa kita apa, anteknya kerajaan Romawi, Romawi Timur. Kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinia, yang menguasai, ya, kalau bahasa sekarang mungkin apa, gubernur untuk wilayah Syam saat itu adalah dari kabilah atau suku apa, Bani Ghassan ini. Dan penguasanya saat itu adalah Haris bin Abi Shimr. Abi Shimr dikirim utusan kepadanya dari sahabat Nabi bernama Syuja' bin Wahab al-Asadi. Lalu Syuja' berkata, qala Syuja' fantahaitu ilaihi, saya sampai ke sana. Wa huwa bi Ghutati Dimashq, dia berada di Ghutah Damaskus. Faqara'a kitaban Nabi, lalu membaca suratnya Nabi. Tsumma rama bihi, dilempar oleh ini Haris ini. Wa qala inni sa'irun ilaihi, kemudian saya akan wa'azama ala dzalika famana'ahu Qaisar. Ya, dia ingin berjalan ke Nabi, kemudian apa, dicegah oleh Kaisar. Karena penguasa Romawi nggak pengen ini mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pengen masuk Islam, berharap untuk bisa masuk Islam, namun akhirnya apa, dicegah oleh Kaisar karena Bani Ghassan itu tunduk pada kerajaan Romawi. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Muhajir ibn Abi Umayyah al-Makhzumi ila al-Harith al-Himyari. Diutus kepada suku Himyar yang ada di Yaman. Muhajir diutus ke sana. Bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ahadi maqawilatil Yaman. Salah satu di antara tokoh pemuka, ya, dari suku-suku yang ada di Yaman. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ala bin al-Hadrami ila al-Munzir ibni Sawa al-Abdi Malik al-Bahrain. Diutus ke Raja Bahrain yang bernama Munzir bin Sawa al-Abdi. Wa kataba ilaihi kitaban yad'u ila al-Islam fa aslama wa saddaqan. Ya, kemudian Munzir masuk Islam, Raja Bahrain. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Asy'ari wa Mu'adz bin Jabal al-Ansari. Rasulullah mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal al-Ansari radhiyallahu anhuma ila jumlatil Yaman, ke daerah Yaman. Da'iyaini ilal Islam, menyerukan ajaran Islam, fa aslama ammatu ahlil Yaman. Ya, kemudian sebagian besar ahlu Yaman, penduduk Yaman masuk Islam. Karena dua orang ini yang diutus, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Wa mulukuhum, dan raja-rajanya, tau'an min ghairi qital, dengan damai dan tidak ada peperangan. Faslun fi a'mamihi wa ammatihi, paman-pamannya Nabi dan bibi-bibinya Nabi. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal umumati 11. Ada
Di antara pamannya Nabi itu ada 11 orang. Al-Harith. Yang pertama Harith. Wa huwa akbaru waladi Abdul Muttalib. Anaknya Abdul Muttalib yang paling besar, anak sulungnya itu bernama Al-Harith. Wa bihi kana yukna. Maka Abdul Muttalib dijuluki Abul Harith. Kunyahnya itu Abul Harith. Wa min waladihi wa waladihi jama'atun lahum suhbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya dari anak-anaknya ini, anak-anaknya Haris, mereka kemudian meskipun Haris ini dari anak-anaknya Haris disebutkan di sini yang kemudian mengikuti ajaran Nabi, masuk Islam dan menjadi sahabat-sahabat Nabi. Lahum suhbatun Nabi, anak-anaknya Haris ini. Wa Qusam, dan paman Nabi yang kedua bernama Qusam, halaka saghiran, meninggal saat masih kecil. Wa huwa akhul Haris li ummihi, ini saudara seibu dengan Haris. Wa Zubair bin Abdul Muttalib, wa kana min asyrafi Quraisy. Zubair bin Abdul Muttalib ini termasuk pemuka Quraisy. Wabnuhu, anaknya bernama Abdullah bin Zubair. Syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunain. Ya, Abdullah bin Zubair berarti saudara sepupunya Nabi. Putra dari Zubair bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Zubair itu mengikuti perang Hunain bersama Nabi. Wasabata yauma idzin. Wastushhida bi ajnadain, dan mati syahid di ajnadain, di satu tempat yang ada di Syam sana namanya ajnadain. Wa ruwiya annahu wujida ila jambi sab'atin qad qatalahum wa qataluhu. Pada saat Abdullah bin Zubair meninggal ini, di sebelah jasadnya, jenazahnya ada 7 orang dari musuh yang mati. Berarti dia 1 orang lawan 7. Dia berhasil bunuh 7-7-nya, dan yang ke-7 semuanya itu membunuh dia. Ya, sehingga mati syahid di situ Abdullah bin Zubair. Wa Subaghatu bintu Zubair laha suhbah, dan Subaghah binti Zubair juga menjadi sahabat Nabi. Wa Ummul Hakam binti Zubair rawat anin Nabi. Bahkan ada putri dari Zubair bin Abdul Muttalib juga adalah Ummul Hakam bintu Zubair. Ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk perawi hadis Ummul Hakam. Wa Hamzatu ibnu Abdul Muttalib Asadullah, yang dijuluki Hamzah ini dijuluki Asadullah. Wa Asadu Rasulillah, wa Asadu Rasuli, singa, karena kuat dan pemberani maka dijuluki singa. Wa akhuhu minar radha'ah, Hamzah ini adalah selain paman Nabi juga saudara sesusu dengan Nabi. Aslama qadiman, sudah masuk Islam dari awal dakwahnya Nabi. Wa hajara ilal Madinah, kemudian hijrah ke Madinah. Wa syahida Badran, kemudian mengikuti perang Badar. Wa qutila yauma Uhud syahidan, dan meninggal pada perang Uhud, mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Walam yakun lahu illa ibnatun, tidak punya anak kecuali 1 saja, anak perempuan 1 dari Hamzah. Wa Abul Fadl Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, kemudian Abbas yang kunyahnya Abul Fadl, pamannya Nabi yang masuk Islam juga. Aslama wa hasuna islamuhu wa hajara ilal Madinah, kemudian hijrah ke Madinah. Wa kana akbar minan Nabi bi 3 sinin, lebih besar, lebih tua dari Nabi 3 tahun. Wa kana lahu 'ashratun minadz-dzukur, punya 10 anak. Al-Fadl, yang pertama namanya Fadl bin Abbas. Kemudian yang kedua Abdullah bin Abbas, terjemahanul Quran, saudara sepupunya Nabi yang paling pandai di antara kalangan sahabat dalam menafsiri, takwil ayat-ayat Al-Quran. Wa Qusam lahum suhbah, mereka ini adalah juga sahabat-sahabat Nabi yang ikut mandikan Nabi, Qusam dan Fadl. Wa mata sanata sanataini, memandikan Nabi, jenazah Nabi saat wafat. Wa mata sanata sanataini wa salasin, meninggal pada tahun 32 Hijriah fi khilafati Utsman ibn Affan, pada saat kekhilafahan Sayyidina Utsman bin Affan bil Madinah, meninggal di Madinah. Walam yuslim min a'mamin nabiyyi illa al-Abbas wa Hamzah. Yang masuk Islam di antara paman-paman Nabi itu hanya 2 ini, Abbas dan Hamzah, Al-Abbas dan Hamzah. Adapun Abu Thalib tidak masuk Islam. Di sini disebutkan wa Abu Thalib ibnu Abdul Muttalib.
Wasmuhu Abdu Manaf, nama aslinya Abdu Manaf, tapi kunyanya Abu Talib. Wa huwa akhu Abdullah, ini saudara ayahnya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, abi Rasulillahi li ummi, saudara seibu dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah. Wa Atikah sahibati ru'ya fi Badr. Wa ummuhum Fatimatu bintu Amr ibni Aiz ibni Imran ibni Makhzum. Ini juga saudara dari Atikah, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahibatir ru'ya. Atikah ini terkenal dia yang bermimpi saat akan terjadi perang Badar. Ini mimpi yang menyeramkan, mimpi yang menakutkan terjadi di Makkah. Disebutkan di sini, dinukil dari kitab As-Sirah karangan Ibnu Hisham. Yang pegang kitab ada di sini, ada catatan kakinya, riwayat bahwasanya ya secara ringkas, ini hadisnya agak panjang ini. Atikah ini melihat dalam mimpi 3 hari sebelum datangnya Domdom. Domdom itu adalah salah satu di antara anggota kafilah yang berdagang ke Syam, tapi pakai modal dari harta orang-orang Islam, para sahabat Nabi yang ditinggal di Makkah. Hartanya diambilin, kemudian dibuat modal dagang untuk berdagang di Syam. Sampai di dekat Yathrib, dekat Madinah itu, para Nabi SAW dengan para sahabat mencegat mereka. Apa bahasanya? Ingin menuntut hak harta-harta yang diambil oleh mereka dibuat dagang ke sana. Lalu Abu Sufyan yang saat itu memimpin kafilah mengutus Domdom. Domdom untuk mengabari orang-orang Mekah agar mereka, orang-orang kafir Quraisy saat itu, orang-orang musyrikin yang ada di Mekah, untuk menolong ini kafilahnya Abu Sufyan yang diberhentikan oleh sahabat-sahabat Nabi, ingin menuntut hak harta mereka yang dibuat dagang ke Syam, dibuat modal dagang ke Syam. Akhirnya Domdom ini lari secepat-cepatnya, sampai kemudian 3 hari kemudian datang dan sampai di Makkah mengabari bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya memberhentikan kafilah Abu Sufyan. Kafilah itu rombongan dagang itu. Rombongan dagang yang menempuh perjalanan rihlata syita iwas soib seperti yang disebutkan dalam surat Quraisy. Kalau syita mereka berdagang di Yaman, berjalan ke Yaman untuk berdagang di sana. Kalau soib mereka berdagang ke Syam. Ya. Maka karena jalan antara Syam, dari Makkah ke Syam itu melewati Madinah, melewati arah Madinah, maka akhirnya dicegah di sana, diberhentikan di sana. Maka Domdom ini disuruh untuk mengabari orang-orang yang musyrikin yang ada di, orang-orang Quraisy dan kaum musyrikin yang ada di Mekah, untuk mengirim bala bantuan, bala tentara untuk membantu kafilah Abu Sufyan ini. Akhirnya setelah itu terjadilah namanya perang Badar itu. Karena setelah kafilah itu kemudian dikirim, setelah Domdom menyampaikan itu, dikirim pasukan dari Mekah, baru sampai di Badar, kemudian sudah nanggung katanya, sekalian peranglah, terjadi perang dengan para sahabat Nabi. Ya, meskipun kafilahnya pada saat itu akhirnya berhasil pulang ke Mekah melalui jalur lain, dalam ceritanya seperti itu. Tapi karena nanggung, udah akhirnya terjadi peperangan di Badar, dan itulah yang dimenangkan oleh kaum muslimin pertama kali melawan orang-orang musyrikin Quraisy. Sebelum Domdom ini sampai ke Mekah, itu Atikah bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi 3 malam sebelum datangnya Domdom, itu Atikah bermimpi ada seorang yang datang, mimpi yang menakutkan,
bagi penduduk Makkah. Katanya ada orang yang datang, kemudian orang ini menaiki onta, tiba-tiba menaik ya ke atas gunung Abtah. Di Makkah ada gunung Abtah dan ada gunung Jabal Qubais. Ya. Al-Abtah ada Jabal Qubais. Pertama dalam mimpi itu ada orang laki-laki berteriak dari gunung Abtah mengatakan alan firu ya la ghudrin, wahai orang-orang yang suka mengelabui, maksudnya orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau punya perjanjian kadang-kadang nggak ditepati. 5 sari'ikum fi thalas, artinya pergilah untuk 3 hari lagi. Fa'aron nasa istama'u ilaihi, lalu orang-orang berkumpul dalam mimpi dilihat itu dakhalal masjid wan nasu yattabi'unahu, orang-orang mengikutinya. Wa baina ma hum haulahu masala bihi ba'irahu ala zahril Ka'bah. Summa saraha bimislihan, kemudian itu yang pertama ya, dilihat ada orang yang berteriak mengumpulkan orang-orang Quraisy. Saat itu orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di sana kemudian kumpul dan ikut orang itu. Kemudian berteriak lagi orang ini di atas gunung Abi Qubais, Jabal Abi Qubais. Sama berteriak, kemudian turun dari gunung dan tidak ada rumah di antara rumah-rumah di Makkah kecuali dimasuki orang tersebut sehingga membuat mereka menjadi ketakutan. Ini adalah mimpi yang kemudian diberitahukan kepada Abbas pada saat itu. Kemudian Abbas mengatakan, wallahi inna hadhihi la ru'ya wa anti faktumiha la tadhkuriha li ahadin. Jangan disebutkan kepada siapapun, kata Abbas. Kata pamannya Nabi yang bernama Abbas kepada Atikah, ini bibinya Rasulullah SAW yang bermimpi seperti itu. Ternyata kata Abu Lahab, ini sekarang setelah Muhammad ngaku Nabi katanya. Ini sekarang yang perempuan ada juga yang ngaku-ngaku, menurut Abu Lahab itu perkataannya. Mengabarkan suatu hal-hal yang aneh-aneh, menakut-nakuti kita katanya, yang ada di Makkah. Ya, ternyata kata Abu Lahab, kalau seandainya terbukti 3 hari lagi ada sesuatu yang menakutkan, maka berarti benar. Tapi kalau tidak, maka kita akan nulis ini orang-orang yang ikut Muhammad pembohong semua, kata Abu Lahab begitu. Sebagai bukti seperti Atikah ini katanya, kan sudah masuk Islam. Abbas juga sudah masuk Islam. Ini Abu Lahab mengatakan seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Benar. 3 hari kemudian datanglah Dom-Dom ini, diutus oleh Abu Sufyan sebagai ketua khalifah, pemimpin kafilah dagang saat itu dari suku Quraisy untuk berdagang di Syam, tapi menggunakan harta orang-orang Islam yang berhijrah ke Madinah. Akhirnya datanglah Dom-Dom dan Dom-Dom mengabarkan Abu Sufyan butuh pertolongan. Abu Sufyan dan kafilahnya akan ditahan oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya di sana. Ya, kemudian akhirnya dikirimlah pasukan dan sesampainya di Badar kemudian terjadilah perang antara para sahabat Nabi yang saat itu hanya berjumlah 300 orang dan tentara pasukan orang Quraisy ini ada 1000. Namun dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, sahabat-sahabat Nabi, pasukan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW berhasil memenangkan peperangan dan mengalahkan pasukan Quraisy, musyrikin Quraisy. Wa ummuhum, dan ibu mereka adalah Fatimatu bintu Amr bin A'id bin Imran bin Makhzum. Walau minal walad, dan putra dari Abu Thalib itu satu, yang pertama namanya Thalib yang mati kafir. Adapun yang lain mati Islam. Aqil, Ja'far, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ummu Hani. Ini mereka sahabat-sahabat Nabi. Wasmu Ummi Hani Fakhitah. Ummu Hani namanya Fakhitah. Waqilah Hind, dan menurut riwayat yang lain namanya Hindun. Ummu Hani yang Rasulullah tidur di rumahnya pada saat terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Bersama dengan beberapa saudara yang lain. Wa Jumanah, dan juga ada satu namanya Jumanah
Disebutkan zukirat fi awladi, termasuk putri dari Abu Thalib. Wa Abu Lahab, dan Abu Lahab bin Abdul Muttalib wasmuhu Abdul Uzza, namanya Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Wa kannahu abuhu bidzalika li husni wajhihi. Ya, dan diberi kunyah dengan Abu Lahab karena wajahnya yang tampan. Wa min waladihi Utbah wa Mu'attib sabata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Ya, di antara anak-anak Abu Lahab ini adalah Utbah, kemudian Mu'attib yang ikut dengan Nabi pada perang Hunain. Wa Durrah lahum suhbah, mereka ini ya, anak-anaknya Abu Lahab menjadi sahabat Nabi. Bapaknya aja yang matinya kafir. Adapun anak-anaknya mereka masuk Islam. Wa Utbatu qatalahu al-Asadu bil Zarqa min ardis Syam. Utaibah dibunuh oleh Asad di Zarqa di daratan Syam ala kufrihi bi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utaibah ini yang dibunuh oleh Asad di Zarqa di daratan Syam karena dia tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara putra amannya Nabi adalah Abdul Ka'bah. Ya, namanya Abdul Ka'bah. Kemudian ada Hajal. Namanya adalah Al-Mughirah, dijuluki Hajal. Wa Dhirar akhul Abbas li ummi, yaitu saudara si ibu dengan Abbas. Al-Ghaidaq, juga ada namanya Ghaidaq. Wa inna ma summiya Al-Ghaidaq li'annahu ajwadu Quraisy wa aktsaruhum ta'aman. Ini yang paling dermawan dari suku Quraisy. Dinamain Ghaidaq, dijuluki Ghaidaq. Wa ammatuhu, adapun bibi-bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sittun, ada 6. Yang pertama Safiyah binti Abdul Muttalib aslamat, masuk Islam. Ya, jadi dari paman-paman Nabi yang masuk Islam cuma 2 tadi, Abbas dan Ja'far saja. Hamzah, bukan Ja'far, apa? Hamzah dan Abbas. Ya, salah tadi. Bukan Ja'far, siapa? Hamzah dan Abbas. Kalau Ja'far kan saudaranya Sayyidina Ali, anaknya Abu Thalib. Ya, siapa? Hamzah dan Abbas. Adapun kalau bibi-bibinya Nabi, ya, ini disebutkan di sini ada 6. Yang pertama Safiyah, aslamat, masuk Islam. Wahajarat, kemudian hijrah. Wahya Ummu Zubair bin Ibnil Awam. Ini adalah ibunya Zubair bin Awam. Waktu Fiyat bil Madinah, meninggal di Madinah fi khilafati Umar bin Khattab, meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Wahya uhtu Hamzah li ummihi, ini saudara seibu dari Hamzah. Wa Atikah, dan Atikah tadi yang disebutkan, yang bermimpi, ya, bermimpi buruk apa yang akan terjadi di Makkah sebelum kedatangan Dom tadi. Qila innaha aslamat, ya, disebutkan bahwasanya Atikah ini masuk Islam. Wahya sahibatur ru'ya fi Badr, ini adalah yang bermimpi pada saat hendak terjadi perang Badr. Sebelum terjadi perang Badr, dia yang bermimpi buruk, ya, terjadi pada orang-orang yang ada di Makkah. Wa kanat 'inda Abi Umayyah bin al-Mughirah ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum. Waladat lahu Abdullah aslama wa lahu suhbah. Ya. Punya anak namanya Abdullah, masuk Islam. Wa Zuhair, dan Zuhair. Wa Quraibah al-Kubra. Wa Arwa bintu Abdul Muttalib. Kemudian bibinya Nabi juga ada namanya Arwa binti Abdul Muttalib. Kanat inda Umair ibni Wahab ibni Abdiddar ibni Qusay. Fawaladat lahu Tulaib ibni Umair, yang melahirkan Tulaib bin Umair. Wa kana minal muhajirin, di antara orang-orang yang berhijrah, al-awwalin, di awal-awal. Syahida Badran, Tulaib ini ikut perang Badar. Wa qutila bi Ajnadin, kemudian meninggal di Ajnadin syahidan, mati syahid. Laisa lahu aqibun, tidak punya keturunan. Wa Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi yang Arwa ini tidak disebutkan di sini bagaimana tentang keislaman atau ya. Tapi yang disebutkan ini adalah anaknya yang Tulaib, yang bernama Tulaib bin Umair, yang masuk Islam dan termasuk orang-orang yang pertama hijrah ke Madinah dan ikut perang Badar. Wa Umaymah bintu Abdul Muttalib kanat inda Jahsh bin Ri'ab. Waladat lahu Abdullah bin al-Maqtul bi Uhudin syahidan. Abdullah al-Maqtul bi Uhudin syahidan.
yang terbunuh di perang Uhud mati syahid. Wa Aba Ahmad al-A'ma asy-syair wasmuhu Abd wa Zainab zaujun Nabi. Juga melahirkan anak putrinya adalah bernama Zainab, istrinya Nabi. Wa Habibah wa Hamnah. Kulluhum lahum suhbatun. Mereka ini anak-anaknya Umaymah, sahabat-sahabat Nabi. Wa Ubaidullah bin Jahash aslama thumma tanassara. Ini, tapi ada satu namanya Ubaidullah bin Jahash masuk Islam kemudian murtad, masuk agama Kristen. Wa mata bil Habasyati kafiran. Mati di Habasyah dalam keadaan kafir. Ini ikut ke Habasyah, kemudian masuk Islam ke Habasyah, dan sampai di Habasyah malah masuk Kristen, murtad jadi Kristen. Wa Barra bintu Abdul Muttalib kanat inda Abdul Asad ibni Hilal ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum fawaladat lahu Aba Salamah. Barrah, ada bibinya Nabi bernama Barrah. Kemudian anak-anaknya ya ada yang bernama Abdullah. Wa kana zauja Ummi Salamah qabla Nabi. Suami dari Ummu Salamah sebelum kemudian Ummu Salamah menjadi janda dan dinikahi oleh Nabi. Wa tazawwajaha ba'da Abdul Asad Abu Ruhm. Setelah Abdul Asad ada Abu Ruhm juga yang pernah menikahi Ummu Salamah. Ibn Abdul Uzza bin Abi Qais fawaladat lahu Aba Sabrah bin Abi Ruhm. Wa Ummu Hakim wa hiya al-Baydha bintu Abdul Muttalib. Ummu Hakim ini adalah Baydha bintu Abdul Muttalib wa kanat inda Quraiz ibni Rabi'ah ibni Habib ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf fawaladat lahu Arwa binta Quraiz ya wa ya Ummu Utsman bin Affan, yang melahirkan Arwa binti Quraiz, ibu dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu tadi di antara paman-paman dan bibi-bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, membahas tentang sirah, kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.